Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Ibu. Sudah terdengar Mbak. Tadi belum sama sekali. Ya. Halo, belum ada suara. Ya, Mbak Amel, suaranya? Halo, Ya, bisa. halo, tes. Sudah terdengar Mbak Amel. Ya, Oke, ya, dimulai. nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Waalaikumsalam Laila dan warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman IPA 2 mungkin yang nggak berhalangan jaringannya mungkin bisa dinyalakan. Ya, ini pertama kalinya Mbak Amel masuk IPA 2 ya. Eh, Mbak Amel akan membahas mengenai manajemen waktu. Sudah terlihat kan ya PPT-nya? Sudah, sampun. Mungkin ada yang tahu sebelum kita masuk pembahasan, mungkin ada yang sudah tahu kegunaan memanajemen waktu itu apa, mungkin bisa dijelaskan. Ada yang mau jelaskan, teman-teman IPA 2? Nggak ada ya? Oke, next Mbak Bayi. Next. Nah, jadi manajemen waktu itu merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Sangat penting bagi suatu individu untuk menjalankan kehidupan. Biar kehidupan individu tersebut eh, dapat berjalan sesuai rencana, maka manajemen waktu digunakan agar individu dapat melakukan sesuatu secara tepat waktu dan efektif. Jadi turun. Belum mulai. Nah, jadi manajemen waktu merupakan eh, sangat penting bagi kita. Manajemen waktu sangat dibutuhkan jika individu tidak memiliki kemampuan untuk manajemen waktu, maka individu tersebut tidak memiliki kedisiplinan. Jadi kurang disiplin dalam memanfaatkan waktu. Apalagi sebagai di usia kalian yang sebagai tugas-tugas yang harusnya diselesaikan sesuai jadwal tidak bisa diorganisir. Seperti itu. Next Mbak Bayi. Nah, faktor-faktor penyebab manajemen yang kurang baik itu yang paling utama adalah prokrastinasi. Prokrastinasi sendiri diartikan sebagai eh, kegiatan yang menunda-nunda pekerjaan karena rasa malas dalam mengerjakan tugas atau motivasi yang rendah. Nah, karena prokrastinasi itu sering dirasakan oleh semua orang, maka
gimana caranya nanti kita melawan rasa malas itu. Dibutuhkan pengaturan waktu yang baik. Jadi jika pengaturan waktu yang kurang baik, maka pasti nanti kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Next, Mbak Bayi. Kak, mohon maaf, ada yang belum di ACC, Kak. Oh iya, sebentar. Di ACC nanti ditunggu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak dari tidak bisa memanajemen waktu. Yaitu yang pertama, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang ditentukan. Jika kita pandai memanajemen waktu, kita pandai mengatur waktu, pasti kita bisa menghargai waktu sesingkat apapun. Jadi kita kalau diberi tugas pasti cepat-cepat untuk diselesaikan. Jadi nggak ada namanya tugas yang terlambat dikumpulkan, tugas yang belum dikerjakan, seperti itu. Lalu yang kedua adanya memunculkan keadaan emosi yang tidak stabil seperti cemas dan rasa bersalah. Nah, karena kita yang nggak bisa mengatur waktu, otomatis pekerjaan yang belum selesai tadi pasti kan nggak bisa dikumpulkan ya. Nah, karena nggak bisa mengumpulkan tugas tersebut, kita merasa cemas, takut dimarahi guru, merasa bersalah karena kemarin aku ngapain aja ya, kok tugasku belum selesai, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, banyak kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Karena di awal tadi sudah dijelaskan, jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan itu tidak bisa terorganisir. Jadi kita cenderung menyepelekan waktu yang ada. Nanti aja kayak gitu. Next. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum ya? Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat manajemen waktu. Pentingnya memanajemen waktu itu ada beberapa hal yang bisa kalian peroleh. Jadi yang pertama, efisiensi dalam melakukan pekerjaan dan tujuan hidup tercapai. Artinya jika individu pandai memanajemen waktu dengan baik, maka waktu yang dihabiskan individu tersebut untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu akan lebih efisien. Pasti nggak bakal membuang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Seperti itu. Jadi pekerjaan cepat selesai dan kalian lebih bisa menghargai waktu. Yang kedua, menambah keprofesionalitas. Karena kita nanti dituntut untuk selalu cepat dan tepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan, itu bisa membuat kita, jika kita bisa memanajemen waktu, itu bisa membuat kita lebih profesionalitas karena dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, mengurangi stres. Karena tadi dampaknya ada rasa cemas dan perasaan bersalah. Nah, itu kan gejala awal stres ya. Seperti materinya Mbak Bayi kemarin yang mengenai mental disorder itu. Jadi gejala awalnya stres itu bisa rasa cemas tadi. Karena digunakan untuk mengurangi stres, harusnya kita bisa memiliki kemampuan untuk memanajemen waktu. Jadi kita nggak
bakal cemas, nggak bakal stres karena pekerjaan yang belum selesai tadi. Sehingga semua kegiatan yang sudah disusun, yang sudah direncanakan akan berjalan serapi mungkin, terstruktur secara baik dan menghindari prokrastinasi tadi. Lalu yang selanjutnya, lebih banyak peluang dan lebih sedikit waktu yang terbuang. Karena kita memanfaatkan waktu dengan baik, jadi kita lebih banyak peluang. Misalnya, kalian menargetkan belajar, ini kan mau masuk, kalau yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi pasti kan belajar ya, banyak belajar, tryout kayak gitu kan ya. Otomatis pastikan banyak target yang dicapai. Misalnya 1 bulan yang kemarin harusnya saya sudah bisa menguasai materi aljabar misalnya. Nah itu kan udah target ya. Nah berarti kalau kalian bisa menyelesaikan tugas dengan baik, maka peluang-peluang kedepannya itu pasti lebih banyak. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu yang kedepannya untuk mendapatkan peluang lagi, target baru untuk kalian capai, seperti itu. Lalu sedikit waktu yang terbuang. Otomatis jika kalian bisa menghargai waktu, maka kalian tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada, seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya strategi mengelola waktu. Dalam manajemen waktu, strategi-strategi yang digunakan mungkin efektif di beberapa anak. Salah satu mungkin ada yang nggak bisa kayak gitu ya. Tapi ini Mbak Amel akan jelaskan strategi untuk meningkatkan kemampuan memanajemen waktu dengan baik. Nah, yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dari suatu tindakan yang akan dikerjakan. Nah, jika kita menetapkan target, otomatis kita akan menyelesaikan target tersebut. Kita harus menjalani apa tujuan kita yang akan kita peroleh, seperti itu. Lalu yang kedua, fokus pada tugas atau tanggung jawab. Jadi ketika kita akan mengelola waktu, setelah menetapkan tujuan tersebut, kita harus fokus apa yang akan kita kerjakan. Jadi kita harus memaksimalkan tujuan yang akan kita capai sampai tujuan tersebut tercapai. Jadi kalian harus melaksanakan secara baik sampai tujuan tersebut tercapai. Lalu yang ketiga, menempatkan prioritas yang paling utama. Jika kalian menetapkan target, lalu ada hal-hal yang membuat kalian bingung mengerjakan yang mana dulu, kayak gitu ya. Kalian harus pilih yang membutuhkan perhatian paling utama. Jika kalian bingung antara mau memilih les atau ada urusan keluarga misalnya ya, itu kan hal yang mendadak, nggak bisa diprediksikan ada urusan keluarga tersebut. Jadi kalian harus membuat daftar ulang jadwal yang dirasa paling utama untuk diselesaikan, sehingga kalian bisa mengatur lagi kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi kalian bisa menyortir kegiatan-kegiatan mana yang paling penting dilakukan dulu. Next. Lalu yang
Selanjutnya membuat perencanaan. Maksudnya di sini yaitu kalian membuat gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang paling efektif yang akan kalian jalani ketika kalian akan melakukan suatu tujuan tersebut. Jadi kalian menentukan perencanaan. Setelah tadi menempatkan prioritas tadi ya, kalian membuat jadwal-jadwal, lalu kalian tuh membuat perencanaan. Saya mau mengerjakan kayak gimana sih? Jadi kalian punya gambaran. Jadi kalian bisa menentukan langkah-langkah untuk mengerjakan suatu tujuan tersebut. Lalu yang selanjutnya, tidak menunda pekerjaan. Jadi ketika kalian melakukan suatu pekerjaan untuk meraih suatu kesuksesan dalam menjalankan tugasnya tadi, kalian harus menunda rasa malas. Jadi kalian nggak boleh menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya kalian selesaikan, tapi malah disampingkan. Jadi nggak fokus gitu kalian mengerjakannya. Jadi kalian harus fokus pada tujuannya sehingga kalian nggak boleh menunda-nunda pekerjaan tersebut. Lalu yang terakhir ada komitmen. Nah, yang paling penting dan paling susah ini kayaknya komitmen itu karena kita pasti ada rasa malas yang tiba-tiba muncul. Jadi kita harus mengingat kembali tujuan kita itu apa sih. Jadi kalian bisa untuk memperkuat komitmen yang ada dalam diri kalian. Sehingga kalian bisa memotivasi diri sendiri agar tetap semangat untuk meraih tujuan yang kalian rencanakan. Seperti itu. Next Mbak Bayi. Nah, sudah sampai akhir, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ayo, ada yang ingin bertanya anak-anak? Silahkan yang ingin ditanyain tentang manajemen waktu. Tidak ada, kalau tidak ada coba Mbak Amel menanyakan salah satu siswa. Iya, mungkin ini pada paham apa malu ini teman-teman ini. Bagaimana mengatur waktunya? Coba Mbak Amel ditanyakan. Iya, mungkin ada yang mau menjelaskan salah satu. Dwiranti mau? Nggak mau. Siapa yo? Kak, saya mau tanya. Oh ya. Iya boleh. April. Cara meningkatkan motivasi belajar itu gimana, Kak? Cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Kalau Mbak Amel ini mau jawab sesuai yang Mbak Amel alami ya. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Biar kita termotivasi untuk selalu bersemangat mengerjakan tugas, ya biasanya Mbak Amel akan mengutamakan niat. Otomatis kalau nggak ada niat kan pasti susah ya ngerjainnya. Sesusah apapun tugas pasti kalau nggak ada niat pasti bakal tambah susah. Jadi kunci utamanya niat. Jika kita udah niat mau ngerjain tugas, pasti kita akan fokus pada tugas tersebut. Jadi kayak kalau ada yang mau ngajak main nih, waktu kita lagi rajin-rajinnya nugas, pasti kan ada banyak halangannya buat kita malas lagi. Nah itu biasanya Mbak Amel
pasti nge-silent HP, chatting itu biar nggak ada yang ganggu. Jadi ketika kita udah niat ya, tujuannya kita untuk belajar, jadi otomatis harus fokus biar tambah semangat. Itu kita harus sadar bahwa belajar itu kan tuntutan yang paling penting di usia kalian bagi pelajar. Nah, kalian tuh harus sadar bahwa belajar itu tugas utama seorang pelajar. Sehingga hal-hal yang membuat kalian lebih bersemangat itu di dibesarkan, tanggung jawab belajarnya dibesarkan. Otomatis kalian bisa membuat jadwal belajar. Misalnya ini selesai pembelajaran jam 12 kan ya. Kalian jadwalnya habis pembelajaran itu sholat, isoma kayak gitu ya. Nah, itu mungkin di jadwal jam 2 aku mau belajar lagi, jam 3 mau mandi, sholat kayak gitu. Nah, membuat jadwal, perencanaan, jadi kalian bisa mengetahui langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk biar semangat belajar. Jadi nggak usah diforsir belajarnya kayak aku harus belajar dari jam 7 sampai jam 9, nggak perlu kayak gitu kan. Terus kalian harus pintar membuat suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kalian kalau udah nggak mau belajar ya udah stop. Saya juga nggak bakal nyantol sia gitu kan, kayak mau belajar tapi nggak masuk di kepala kayak gitu. Jadi kalian mungkin bisa refresh, lihat keluar, lihat-lihat orang lewat itu ya, mungkin bisa buat refreshing ya. Mungkin bisa kalian tiru atau contoh yang menurut kalian itu bagus, cocok, seperti itu. Gimana April? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kalau ningkatin lama fokus belajar itu gimana, Kak? Kadang 1 jam cuma sudah ngantuk gitu. Itu ngantuknya itu karena emang kurang tidur apa gara-gara buka buku ini? Nggak tahu, Kak. Biasanya mentok-mentok 2 jam aja, Kak. Sebentar ya, ini ada doa. Doa dulu aja ya. Nah, minta
minta tolong Afril diulangi lagi pertanyaannya. Halo Afril. Suaraku nggak keluar ya? Suaraku. Halo April, mungkin kalau April belum jawab lagi, Mbak Amel mau jawab pertanyaannya Irham. Ini Irham tanya, semisal kalau punya target, kita udah niat dan udah ngatur jadwal, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan di pertengahan itu pasti semangatnya kita pupus. Itu cara mengatasinya gimana Kak? Kembali lagi ke target awal kita. Jadi ketika kita udah menetapkan tujuan di awal, bagaimanapun semangat yang udah turun itu pasti kalau udah inget tujuan awalnya kita itu kan pasti naik lagi. Oh, aku harus semangat lagi buat mencapai target yang udah kita buat di awal itu. Seperti itu. Gimana Irham? Oke, terima kasih kembali. April, ini April nggak jadi tanya lagi apa gimana ya? Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah nggak ada yang bertanya, nggak apa-apa Mbak, diakhiri. Oh, nggih, Bu. Mungkin untuk April kalau mau tanya dilanjutkan di grup WA aja ya. Karena tadi Mbak Amel nggak seberapa dengar karena ada doa. Jadi maaf nggak bisa jawab. Nanti kita lanjutkan di grup. Mbak Amel tunggu. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dinyalakan dulu mau buat dokumentasi. Sudah fotonya Mbak? Iya, Bu. Mm-mm. Teman-teman sudah, ini aja yang mau on cam. Yang lain? Ayo, silahkan. Afri, Eka. Ya, gak apa-apa. Ya. Satu, dimulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Irham kurang ke atas mukanya, nggak kelihatan itu. Amanda. Oke, 1, 2, 3. Ya, Bu, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau materinya Mbak Amel kurang dipahami. Minta maaf, Bu Laila terlambat, Bu. Ya.
teman-teman sekalian terima kasih. Bu Laila terima kasih. Mbak Amel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih, Oke, Kak. Bu, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Ya, Pak Dik. Aja. Kepala aku pusing nih. Kepala aku pusing nih. Elek iki sinyale iki. Assalamualaikum.